Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini saya akan mengupas topik ngelamun jorok itu adalah zina hati. Ya, jadi sifat yang sangat manusiawi sekali, ya, juga mungkin termasuk kebiasaan yang sangat manusiawi ketika manusia itu suka berkhayal, ya, suka berimajinasi, suka membayangkan sesuatu, suka ngelamun dan seterusnya, ya. Nah, tetapi bahwa di dalam berkhayal itu, dalam ngelamun itu ada batasan-batasannya juga. Mana yang orang boleh ngelamun, mana tema-tema yang diperbolehkan, dan mana tema-tema serta topik yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi sebenarnya berkhayal itu adalah sesuatu yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses perkembangan umat manusia, ya. Jadi contoh sederhana sajalah, ya. Dulu bangsa Jepang, ya, kalau kita boleh ambil contoh sederhana, mereka baru saja kan mungkin 10-15 tahun terakhir itu bisa tampil dalam perhelatan Piala Dunia. Ya, jadi kalau dulu-dulu juga seperti negara-negara di Asia Tenggara lainnya juga, ya, cuman bisa nonton saja kalau ada event Piala Dunia, ya, paling mentok cuman mengirimkan komentator, ya. Tetapi mereka kemudian mulai berkhayal, maka mulailah muncul, ya, kartun Kapten Tsubasa. Setelah itu anak-anak kecil, ya, angkatannya mantan kapten tim nasional Jepang, ya, Nakata, itu sudah mulai berkhayal menjadi pemain bola yang kemudian bisa mengharumkan nama negaranya di event Piala Dunia. Dan itu menginspirasi, ya, sehingga kemudian 10-15 tahun pasca film kartun Kapten Tsubasa itu tampil di televisi Jepang, Jepang betul-betul bisa tampil di event Piala Dunia, ya. Dulu kita cuma bisa membayangkan tuh, manusia bisa sampai ke bulan. Kemudian para pembuat film kartun mulai membuat film-film yang dilengkapi dengan alat-alat, mulai mengenal ilmu roket pasca tahun 1945, dan di tahun 60-an Amerika menjadi negara pertama yang bisa mendaratkan orang di bulan. Itu kekuatan dari berkhayal. Jadi dari berkhayal, orang kemudian berusaha merealisasikannya di dunia nyata. Tentu itu khayalan dan imajinasi yang positif, ya. Tetapi kita juga dibatasi. Tidak boleh berkhayal atau ngelamun ke sesuatu yang bernilai negatif, ya. Misal seorang laki-laki, dia menghayalkan istri orang lain, itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Kalau dia menghayalkan atau membayangkan istrinya sendiri, ya tidak ada masalah, ya. Misal dia punya istri, kemudian tidak diakui oleh istrinya, selama memang statusnya masih suami istri, dia menghayalkan, tidak ada masalah, ya. Tetapi ketika dia menghayalkan wanita yang lain, maka itu termasuk perbuatan yang berdosa, ya. Maka pada kesempatan kali ini saya kasih judul bahwa ngelamun yang jorok itu termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena itu ketika orang berkhayal itu ada batasannya. Kalau berkhayal itu yang konstruktif, yang membangun, ya, misal membayangkan kita akan membuat perusahaan, bidang bisnisnya seperti apa, rencana marketing dan promosinya akan seperti apa, tidak ada masalah. Tetapi ketika seorang laki-laki membayangkan wanita yang bukan istrinya, atau seorang wanita
membayangkan seorang laki-laki yang bukan suaminya atau ngelamun yang jorok-jorok itu termasuk ke dalam perbuatan yang berdosa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, kutiba ala ibni adama nasibuhu minazina mudrikun zalika la mahalata fal ainani zinahuma nazaru wal uzunani zinahuma listima'u wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinahal batsyu wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farju wa yukadzibuhu. Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzinah, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ya, fal ainani zinahuman nazaru, zina kedua mata dengan melihat. Ya, nah, jadi ketika orang melakukan zina hati, dia paling tidak sudah melewati zina mata, melihat objek yang akan dia khayalkan, akan dia bayangkan. Ya, nah, padahal di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi kalau fal ainani zinahuman nazaru, maka zinahnya mata adalah dengan melihat atau memandang. Di situ pentingnya orang menjaga pandangan. Selanjutnya wal uzunani zinahuma listima'u, dan zinahnya kedua belah telinga dengan mendengar. Ya, kemudian wal lisanu zinahul kalam, dan zinahnya lisan itu dengan berbicara. Ya, kemudian wal yadu zinahal batsyu, dan zinahnya tangan, yakni dengan memegang atau meraba. Ya, kemudian wal rijlu zinahal khuta, dan zinahnya kaki dengan melangkah. Ya, nah, wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Ya, dan zinahnya hati dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau menolak. Ya, nah, jadi jelas sekali bahwa zina hati itu adalah dengan menginginkan, berangan-angan, ngelamun, berhayal dengan seseorang yang belum menjadi haknya. Jadi dari hadis ini jelas sekali bahwa zina hati itu adalah berkeinginan, membayangkan, menghayalkan, ngelamun, ya, melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh suami istri, tetapi dia bayangkan dengan orang yang belum berstatus sebagai suami atau istrinya, itu termasuk ke dalam perbuatan zina hati. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.